Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya tentunya. Yang lagi di rumah sakit juga tentunya Allah sehatkan. Teman kayak Yatisam yang hari ini mungkin kunjungan dokter nih. Semoga dimudahkan ya guys ya pengobatannya. Teman kayak Yatisam yang kesulitan juga tentunya Allah mudahkan, selalu diberikan jalan kemudahan ya guys ya. Teman kayak Yatisam yang masih ditagih debt kolektor, rentenir, hutang piutang, semoga juga Allah berikan jalan kemudahan dalam membayar. Amin. Teman KSM yang bahagia tentunya jangan lupa bersyukur. Ayo guys, angkat gelas kalian. Ya bui. Masya Allah ya guys ya. KSM itu bangun jam berapa ini? Jam 4:30 ya guys ya. Sebentar lagi subuhan. Sebelum subuh nih KSM tuh sarapan. Masya Allah. Mungkin ini tayangnya jam 10 saat kalian ke pasar, nggak apa-apa ya. KSM udah sarapan guys. Jadi semangat. Aduh guys, udah nih, udah kenyang nih. Kita mau bahas apa ya? Oke, ada beberapa video ya guys ya yang di share ke kayak Yatisam tentang berita penggerebekan katanya guys. Jadi apa namanya, berita ini tuh membawa-bawa tentang pekerja migran dari Hong Kong katanya guys. Ini sebenarnya dari channel ini ya guys ya, diberitahukan asalnya, diberitahukan alamatnya ya guys ya. Kaisam itu sebenarnya takut ya guys ya membuka aib, sedangkan ini hanya channel edukasi. Jangan sampai nih terjadi seperti ini lagi. Awas loh, kalau kamu melakukan ini, jangan sampai saat kamu pulang cuti bisa-bisa kamu nggak balik lagi ke Hong Kong karena tersandung hukum di Indonesia. Saat kalian berstatus sebagai istri orang ya guys ya, saat kalian pulang cuti ke Indonesia nih, terus kalian itu terbukti dalam satu kamar dengan pria lain, ini bisa diancam loh guys, secara hukum dan secara undang-undang Indonesia. Nah, jangan sampai nih kalian sudah nyampe di Indonesia, harusnya have fun, malah dituntut sama suaminya. Kok bisa kayak Sam? Ya bisa cuy. Nah makanya nih, ayo kita belajar nih dari video ini ya guys ya, supaya kita berhati-hati. Apalagi kita perempuan harus bisa menjaga harga diri ya guys ya. Yuk, kisahnya seperti ini guys. Oke, kita sebut aja pekerja migran ini Mbak siapa? Basri. Oke. Basri ini kalanya guys, tanggal 7 kemarin, Sabtu ya, dia ini cuti dari Hong Kong. Dia melakukan penerbangan melalui Bandara Juanda. Nah, dalih-dalih nih, Basri ini tarik nih ya, backgroundnya. Basri ini adalah seorang istri yang punya suami ya guys ya. Suaminya ini bekerja sebagai Gojek online. Asalnya ini dari Ponorogo cuy. Dan ibu dari satu anak ya guys ya. Jadi anaknya semata wayang. Tentunya Basri ini masih muda dong, ya kan? Dia ini bekerja di Hong Kong. Sudah lama nih nggak melakukan cuti pulang ke Ponorogonya. Karena ya tahu sendiri ya guys ya, kemarin itu terdampak pandemi cukup lama. Jadi mungkin Basri ini tipikal orang yang mungkin jenuhan. Atau kita nggak pernah tahu ya guys ya. Basri ini mungkin dalam keadaan situasi keluarga yang tidak baik-baik nih sama suaminya ya guys ya. Nah suaminya ini apa namanya, mendidik anaknya di Ponorogo sana. Tapi kalau misalkan dilihat keadaannya yang nggak baik-baik, ya tentunya Basri juga nggak ada komunikasi yang baik. Tapi dari kejadian ini, Basri ini ngomong sama suaminya bahwa Mas, saya ini cuti dikasih sama majikan ini 3 minggu. Padahal kenyataannya Basri ini pamit sama majikannya untuk cuti ke Indonesia itu 1 bulan lamanya guys. Nah, karena Basri ini orang Ponorogo, harusnya lebih dekatnya ke Bandara Juanda. Tapi Basri ini alasan lagi nih sama suaminya bahwa Mas, ternyata tiket saya dibelikannya ke Jakarta. Udahlah, karena Basri ini tahu keadaan suaminya ini sebagai tukang ojek guys ya. Jadi udahlah Mas, nggak usah dijemput, biar saya pulang sendiri aja. Basri ngaku sama suaminya ini pulangnya di tanggal 15 cuy. Padahal Basri itu sudah pulang di tanggal 7. Waduh, kemana tuh yang seminggunya cuy? Nah, akhirnya suaminya, ya karena mungkin suaminya juga menahan rindu juga, ya udah mah, hati-hati ya. Iya, karena Basri ini pamitnya ke Bandara Jakarta tanggal 15, setelah itu pulang ke Ponorogo menggunakan kereta api cuy. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu guys. Basri pulang ini di tanggal 7 langsung ke Bandara Juanda. Aduh, akhirnya Basri ini check in guys di salah satu hotel, di mana hotel ini dia ngajak
Ferguson cuy. Aduh, siapa Kaisang Ferguson? Ternyata dari Bandara Juanda tadi ya guys ya, dia ini mampir dulu ke Madiun. Di sana guys, dia ini ngajak Fergusonnya di salah satu hotel. Di mana hotel ini check-in ya menggunakan namanya si Basri. Dapatlah tuh satu kamar, ya kan, kita lah ya kerja di Hong Kong, bawa uang apa namanya hasil kerja di Hong Kong itu kan kita dicapnya bos Hong Kong ya cuy, bos Hong Kong banyak duitnya ya kan. Dia sewa hotel nih di Madiun. Ternyata guys, dapat nih satu buah kamar ya guys ya, dimana ya Mbak Sri ini mau have fun ya guys ya. Ternyata guys, Fergusonnya ini bukan tukang ojek online yang ada di Ponorogo itu. Siapa guys Sam? Ternyata si Ferguson ini adalah selingkuhannya Mbak Sri cuy. Kok kayak Sam bisa tahu? Iya, ternyata satpam apa namanya hotel Madiunnya itu ternyata tetangganya Mbak Sri yang ada di Ponorogo dan tahu nih tentang apa namanya suaminya si Mbak Sri. Ternyata temennya satpamnya cuy. Aduh, satpamnya mungkin datang nih ya, siapa nih cewek pakai koper ke hotel ya kan, ada curiga. Ih, bener-bener loh, kayak Sri itu tuh. Tapi satpamnya tuh nggak langsung negur ya kan. Kalau misalkan perempuan kan mungkin ya Sri, karena itu laki-laki cuy, jadi dipantau aja. Oh, loh, ngapain? Ya kan? Curiga nih satpamnya nih. Ternyata yang geret koper itu Ferguson. Ih, kok bukan si itu ya? Kan dia punya temen ya, temannya suaminya Mbak Sri ini kan temannya si satpam itu lah. Loh, kok bukan si Agus ya itu suaminya? Siapa tuh cowok? Akhirnya guys, di sini nih timbul curiga nih satpamnya. Akhirnya langsung tuh wara-wara tuh guys, waro ya guys ya, ke suaminya Mbak Sri. Istri kamu di Madiun loh. Istri kamu apa pulang cuti? Kamu ini bukan kali, orang istri saya baru pulang tanggal 15. Bener loh, nih tak kasih bukti ya. Akhirnya mungkin aja nih si Mbak Sri ini sama Fergusonnya mau beli nasi padang cuy, ya kan. Akhirnya cekrek ya kan, kumpulkan bukti, dikirim tuh ke temannya si Mas Agus tadi, yang notabene adalah suami sahnya si Mbak Sri. Loh, iya ini kok kayak istri saya. Wes, kamu sini aja, buktiin sendiri. Akhirnya guys, dari Ponorogo ke Madiun ini untuk mencobrak si Mbak Sri ya guys ya. Pas nyampe langsung nih di malam hari jam 11 malam ya kan. Ternyata Fergusonnya juga ikut nginep guys di hotel itu. Pas digebrak, brak. Ternyata bener juga tuh Mbak Sri di dalam bersama Ferguson. Ini ya guys ya. Ini nih. Aduh, udah pusing gak ya sama ini? Akhirnya digebrak itu kamar hotel ya guys ya oleh suami Mbak Sri sendiri. Udah ketangkap basah kira-kira pada penggerebegan. Ini Mbak Sri ini dalam keadaan lagi apa itu sama Fergusonnya cuy. Aduh, mungkin gak sih lagi week kayak Sam? Ya nggak tahu ya guys ya. Tapi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya guys ya. Jadi akhirnya Mbak Sri ketahuan dulu deh kalau misalkan dia ini sudah apa namanya mencuri start nih untuk di hotel bersama selingkuhannya ya guys ya. Padahal posisi Mbak Sri ini punya suami. Ayo kita bahas guys, supaya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kira-kira ya guys ya, kalau perempuan apa namanya selingkuh ya guys ya, apa namanya kita bekerja di luar negeri, kita meninggalkan suami. Notabene suaminya Mbak Sri ini kan menunggu posisinya Mbak Sri pulang, tapi Mbak Sri ini punya selingkuhan lain. Kira-kira kenapa sih orang itu bisa selingkuh guys? Mungkin bosen kayak Sam, atau mungkin mantannya itu lebih ganteng kali kayak Sam dari suaminya, atau mantannya itu apa namanya bisa selalu ada untuk Mbak Sri, nggak kayak suaminya kan ojek ya guys ya. Oke guys, apapun alasannya, saat kalian posisinya sebagai seorang istri, sangat salah kalau misalkan suami kita dalam keadaannya yang tidak macam-macam gitu ya guys ya. Itu mah kita nggak tahu kayak Sam, ya kan, bisa aja tuh si tukang ojeknya itu memang udah macam-macam, jadi membuat Mbak Sri ini muak sehingga dia ingin membuktikan saya juga bisa, ya kan. Tapi posisinya guys, kalau seperti ini tetap jelas Mbak Sri lah yang salah. Mbak Sri lah yang memulai apa namanya mencederai rumah tangga ya guys ya. Kalau seperti ini, apakah boleh kayak Sam? Oke guys, kalau misalkan kalian pulang ke Indonesia cuti dalam keadaan yang mau bercerai, jangan mampir dulu, pulang dulu, urus perceraiannya dulu, baru kalian mencari Ferguson ya guys ya. Bukan kalian itu mencari Ferguson dulu, baru ke suami kalian gitu ya guys ya. Iya kan? Apapun alasannya tentang rumah tangga kalian, kalau misalkan kejadiannya sudah seperti ini ya guys ya, kalian itu bisa dituntut secara hukum cuy. Iya kan, bayangin nih, kamu pulang ke apa namanya Indonesia untuk menemui keluarga ya guys ya di sana, tapi kalian itu niat awal mau pulang ke rumah, kalian belok dulu nih, iya kan. Pas kejadiannya digerebek di satu kamar nih, seorang istri digerebek nih,
oleh suami atau Satpol PP ya guys ya. Ini kalau suaminya tahu kamu berada dalam satu kamar hotel dengan laki-laki lain, siap-siap kamu tidak bisa pulang ke Hong Kong. Kalau suami kamu merasa sakit hati, merasa potensi nih rumah tangganya berantakan, bisa kalian berdua, kamu dan Ferguson ini dilaporkan ke polisi dengan tuntutan pasal 284 KUHP ya guys ya, tentang undang-undang perzinahan. Iya, apalagi nih terbukti kalian melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suamimu. Itu bisa dituntut juga pasal 411. Kalian tahu nggak bunyinya apa? Oke, bunyinya ya guys ya. Pasal 411 nih. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, ya guys ya, itu bisa dituntut paling lama 1 tahun dan denda 10 juta. Jadi yang tadinya kalian mau cuti nih selama 1 bulan, bisa-bisa kalian bisa tersandung hukum, dituntut suami kamu 1 tahun dan dendanya 10 juta. Jadi yang tadi bos Hong Kong nih, yang bawa uang 20 juta untuk heaven sama Fergusonnya, habis, kelar hidupmu, nggak bisa balik. Suaminya ya mungkin karena sakit hati, tunggu deh kamu, saya laporkan dulu polisi. Kamu selesaikan dulu dengan hukum di Indonesia ya guys. Karena apa? Karena kamu melanggar nih, ya kan? Istri durhaka, ya kan? Istri yang suka selingkuh. Aduh guys, itu guys akan mencederai seumur hidup cuy, ya kan? Dimana mau kita taruh muka kita ya kan? Makanya nih, hati-hati buat kalian ya yang berniat mau pulang cuti, selesaikan dulu urusannya dengan keluarga kamu, dengan suami kamu, baru hubungi Fergusonmu. Jangan lumayanan, jangan berpikir lagian juga nggak akan ketahuan. Indonesia cuy, nggak sama Hong Kong. Hong Kong ini adalah negara bebas, dimana kamu mau ke hotel dengan yang bukan status suami kamu, itu nggak akan ada polisi yang gerebek cuy. Beda dengan Indonesia, dimana di sana Satpol PP aja memiliki hak untuk mendobrak kamar hotel kalau misalkan kalian itu bukan pasangan suami istri gitu, ngerti nggak? Jadi ya jangan main-main lah, jangan karena kamu itu sudah kelamaan tinggal di luar negeri, jadi saat pulang ke negara kamu sendiri, jadi kampungan. Makanya jangan kampungan kayak Mbak Sri ya cuy ya. Ini kan kalian itu sebagai perempuan itu stupid ya guys ya. Kenapa bisa-bisanya gitu membahagiakan si Ferguson ya? Jelas-jelas Ferguson ini ya tentunya pengangguran ya. Orang check-in aja ini menggunakan namanya Mbak Sri, ya kan? Tahu nih, kecap nih PMI Hong Kong. Ini kan bawa-bawa PMI Hong Kong kan jadinya kayaknya gitu, kita-kita yang bener gitu, jadinya kecap nggak bener ya guys ya. Nah ini ya guys ya, warningnya buat kalian nih. Tapi undang-undang perzinahan ini juga tidak bisa dituntut dengan segampangnya itu. Kalau misalkan posisinya gini, kalian itu di Hong Kong guys ya, kamu nih berantakan nih posisinya dengan suami kamu. Nah kamu ini berusaha menjalin komunikasi dengan laki-laki lain lewat chat ya guys ya. Bahkan kalau misalkan chatnya itu mengarah ke persetubuhan gitu, atau ada yang namanya ponseks gitu guys ya, suami kamu belum tentu bisa menjerat kamu dengan undang-undang perzinahan. Jadi santai aja gitu, selama tidak ada bukti di mana kamu benar-benar melakukan hubungan badan dengan selingkuhan kamu. Kalau hanya chat aja, itu nggak kuat guys untuk dituntut undang-undang perzinahan. Itu kan tadi undang-undangnya itu kan 284 ya guys ya, di mana tuntutannya itu 1 tahun dan dendanya 10 juta. Jadi kalau misalkan nggak bukti secara langsung dia lagi dalam satu kamar gitu, itu nggak bisa dituntut undang-undang perzinahan ya guys ya. Jadi buat kalian yang suaminya ngancem-ngancem nih, udah ketahuan kamu itu chatan sama laki-laki lain, suaminya ngancem nih, awas ya kamu kalau pulang ke Indonesia, saya tuntut nih undang-undang perzinahan nih buktinya chat-chat kamu. Itu nggak bisa guys, nggak kuat secara hukumnya. Tapi kalau misalkan posisinya tadi kasusnya seperti Mbak Sri, digerebek dalam satu kamar, suaminya tahu dengan mata kepala sendiri, itu istri saya dengan laki-laki lain dalam satu kasur ya guys ya, itu bisa dituntut. Nah ini sangat disayangkan sekali ya guys ya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti Mbak Sri ya, udah yang lempeng-lempeng aja ya guys ya. Aduh ini kita ini ya guys ya, sebagai perempuan ya janganlah terlalu baik gitu ya guys ya, karena kita banyak uang jadi kita bisa membeli Ferguson. Sayang, saya mau pulang nih cuti ke Indonesia, ayo kita holiday dulu yuk. Aduh guys, zaman sekarang gitu, kenapa perempuan yang harus membahagiakan si laki-laki ya guys ya. Aduh, Fergusonnya ini numpang hidup sama Mbak Sri kan. Mbak Sri ketemu sama tetangganya jadinya sial ya guys ya. Nah menurut kalian nih gimana nih? Ayo nasihati teman-teman kita yang mungkin masih memiliki cara pandang seperti itu. Jangan samakan Hong Kong dengan Indonesia ya guys ya. Saat kalian pulang ke Indonesia, ya jadilah sebagai orang yang bisa beradaptasi. Jangan kampungan saat kalian pulang ke Indonesia ya. Aduh, mungkin ini aja guys. Gimana nih saran kalian buat teman-teman kita yang suka nyeleweng kayak gitu ya guys ya. Aduh, malu guys sebagai PMI Hong Kong cuy. Ayo guys, makan lagi. Mungkin itu aja sharing guys pagi hari ini, semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga bisa menjadikan kita lebih berhati-hati. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.